Gua di sini bukan mau menjelekan pemerintah. Gua juga bukan mau bilang kalau pemerintah itu sampah. Tapi bukankah aksi ini terang-terangan dan sangat jelas membuktikan kalau harus ada perbaikan? Konstitusi kita jelas mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tapi ketika penegakan hukum mencederai rasa keadilan publik, hukum tersebut kehilangan fungsinya. Hari ini, kelompok kami hadir tidak hanya untuk memaparkan kronologi penyerangan tersebut. Lebih dari itu, kami akan membedah secara kritis mengapa kasus ini menjadi bukti konkret bahwa hukum kita masih tebang pilih. Hal pertama yang harus kita kritisi dari kasus Andre Yunus ini adalah perdebatan mengenai yuridiksi dan proses peradilannya. Kasus penyiraman air keras ini, kalau kita bedah secara hukum murni, adalah tindak pidana umum universal, yaitu penganiayaan berat berencana yang diatur dalam pasal 355 KUHP. Harusnya kasus seperti ini diadili di peradilan umum, di mana sidangnya bisa diakses secara publik, transparan, dan akuntabel. Tapi kenyataannya, karena pelakunya adalah oknum prajurit aktif, kasus ini tarik ke ranah peradilan militer melalui UU Peradilan Militer nomor 31 tahun 1997. Bagi masyarakat sipil dan aktivis HAM, sistem ini sering memicu kekhawatiran adanya impunitas dan soliditas korps yang berlebihan. Kita harus jujur, selama regulasi kita masih memisahkan peradilan sipil dan militer untuk pidana umum, kesetaraan di hadapan hukum atau asas bagi masyarakat biasa benar belum terwujud. Ini celah pertama kenapa hukum kita terasa tebang pilih. Nyambung poin tadi, ketidakadilan itu makin nyata kalau kita bedah anatomi kejahatannya. Dari temuan investigasi Tim Advokasi untuk Demokrasi, penyerangan terhadap Andre Yunus ini bukan kriminalitas jalanan biasa atau sekedar emosi saat. Ada pola yang sangat sakit. Bahkan muncul fakta di persidangan mengenai adanya sandi operasi khusus yang diduga bernama Sadang. Penyerangan berencana dengan model sandi seperti ini biasanya melibatkan rantai komando dan banyak personel, bahkan dugaannya mencapai belasan orang. Tapi coba lihat faktanya sekarang, yang diseret ke meja hijau dan dijadikan terdakwa baru 4 orang eksekutor lapangan, kemana sisa terduga pelaku lainnya. Yang paling krusial, siapa aktor intelektual atau dalang utama yang mendanai dan memerintahkan operasi ini. Selama hukum kita cuma berani memotong ekor kejahatan, tapi takut menyentuh kepala atau aktor intelektualnya, maka jangan harap rakyat kecil bisa percaya kalau hukum di Indonesia itu sudah adil. Dan puncak dari segala ironi penegakan hukum di kasus ini ada pada tuntutan hukumannya. 4 oknum terdakwa eksekutor lapangan itu hanya dituntut hukuman 2,5 tahun penjara oleh auditor militer. Alasan ringannya tuntutan itu karena motifnya diklaim cuma balas dendam pribadi di luar hukum. Mari kita pakai logika besar keadilan. Korban Andre Yunus mengalami luka bakar kimiawi mencapai 24% di tubuhnya. Dia harus menanggung yang pertama cacat fisik, rasa sakit luar biasa, operasi berkali-kali, dan trauma psikologis seumur hidupnya. Sedangkan pelaku kejahatan terencana yang merusak hidup orang lain hanya dituntut waktu sesingkat itu di penjara. Bandingkan dengan rakyat kecil yang mencuri karena kelaparan, yang seringkali dituntut hukuman maksimal tanpa ampun. Tuntutan ringan kasus Andre Yunus ini mengirimkan sinyal berbahaya bagi kita semua bahwa di negara ini keselamatan dan hak asasi rakyat sipil harganya sangat murah jika berhadapan dengan lingkaran kekuasaan. Melihat ringannya tuntutan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis kontras Andre Yunus ini, publik tentunya bertanya-tanya. Tuntutan 2,5 tahun penjara untuk kasus sefatal ini tidak hanya ringan tetapi juga sangat janggal dan tidak masuk akal. Ketika korban harus cacat fisik seumur hidup, sedangkan hukum memberikan hukuman seumur jagung bagi pelaku. Disitulah logika keadilan kita sedang dipertanyakan. Menurut kakak, kasus
penyiraman terhadap aktivis kontras Andri Yunus ini dampaknya gimana sih buat Indonesia? Aduh, itu kasus serem banget sih. Bayangin aja ya, ada orang yang cuma karena berani ngomong kritis terus disiram air keras, mukanya, dadanya, tangannya, kena semuanya. Nah, itu namanya Andri Yunus. Dia aktivis yang sering nyuarain hak-hak rakyat. Nah, yang bikin aku makin kaget nih, pelakunya ternyata orang militer. Nah, itu yang harusnya jaga kita malah nyerang warga sipil, gimana kita mau percaya? Yang aku takutin abis ini orang-orang jadi pada malas bersuara. Takut hal yang sama kejadian ke mereka. Padahal negara butuh orang-orang yang berani kritis. Terus hukumannya juga kurang greget banget. Pelakunya cuma dihukum 3 tahunan. Sementara korbannya sampai sekarang masih terapi, masih pemulihan. Rasanya nggak adil aja gitu. Semoga kedepannya ya nggak ada lagi kejadian kayak gini dan orang-orang bisa bebas ngomong tanpa takut diapa-apain. Menurut kakak, hukum di Indonesia ini udah adil belum buat rakyat kecil? Menurut aku, hukum di Indonesia belum sepenuhnya adil karena masih ada kesenjangan antara orang yang berkuasa sama rakyat biasa. Kita bisa lihat dari adanya proses hukum yang rumit, terus biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Jadi tentunya orang yang berkuasa itu lebih punya privilege untuk mengakses itu semua. Tapi sebenarnya sudah ada plusnya di zaman sekarang itu karena akses digital itu semakin mudah ya. Jadi kasus-kasus dari rakyat biasa yang mungkin tidak mendapat atensi publik karena adanya akses digital dari orang-orang yang memviralkan gitu, jadinya banyak pihak-pihak yang membantu dan kasus-kasusnya bisa tertangani dengan baik gitu. Suara-suara tadi bukan sekedar opini kosong, melainkan cerminan dari krisis kepercayaan masyarakat yang nyata terhadap hukum kita. Ketika hukum tidak lagi mampu memberikan rasa aman bagi rakyatnya, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya akan menjadi slogan kosong di atas kertas. Kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus ini adalah alarm keras bagi kita semua. Ini bukan cuma soal satu korban, tapi soal masa depan demokrasi dan hak asasi di Indonesia. Penegak hukum yang sejati tidak boleh tunduk pada ragam, pangkat, atau jabatan. Hukum harus tegak, bahkan ketika harus mengadili mereka yang berada di dalam lingkaran kekuasaan. Pembangunan bangsa yang berkelanjutan tidak akan pernah tercapai jika masyarakatnya hidup dalam ketakutan dan krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukumnya sendiri. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, kita harus tetap kritis dan mengawal setiap jengkal penegak hukum di negeri ini. Karena hukum harus menjadi pelindung bagi yang lemah, bukan sekedar senjata bagi yang berkuasa. Gua mewakili kelompok 1, pamit undur diri. Menurut kakak, Aduh, enggak, ini cuma ngeliat inian doang.